salam sehat. Pertama-tama minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin untuk semua teman-teman media yang saya hormati. Di sini saya perkenalkan dulu saya sendiri, aku Putra Sibuan. Ada berita di luar sana yang sedang ramai di sosial media mengenai tuduhan-tuduhan kepada Bapak Joko Widodo mengenai ijazah beliau yang dituduh palsu. Jadi pertama-tama kami sampaikan dengan tegas dulu bahwa tuduhan-tuduhan mengenai ijazah palsu Bapak Joko Widodo adalah tidak benar dan itu sangat menyesatkan. Ijazah Bapak Joko Widodo ada, asli, dan sudah jelas dikonfirmasi oleh pihak Universitas Gadjah Mada sebagai instansi yang berwenang. Itu juga sudah disampaikan oleh Dekan Kehutanan dan juga Bapak Rektor sendiri sudah mengkonfirmasi hal tersebut. Dan selain pada itu juga sudah pernah berkali-kali ijazah Bapak digunakan dan dikonfirmasi oleh KPUD dan KPU Republik Indonesia pada saat Bapak Jokowi mencalonkan diri sebagai wali kota, kemudian gubernur, dan terakhir menjadi Presiden Republik Indonesia untuk 2 kali. Jadi ini sebenarnya sudah lama sekali dikonfirmasi dan selamanya tidak pernah ada masalah apapun. Jadi yang paling penting sebenarnya pada hari ini kami ingin sampaikan adalah ada narasi-narasi di luar seakan-akan kalau ada nih Pak Jokowi ijazah aslinya, tunjukkan saja. Kenapa tidak ditunjukkan? Apakah takut Pak Jokowi? Nah, itulah narasi yang selama ini mungkin sudah terbangun. Dan itu kami sayangkan dan itu sangatlah tidak berdasar hukum dan sangat menyesatkan. Kenapa? Pertama, kami tidak akan menunjukkan ijazah asli Pak Jokowi kecuali berdasarkan hukum dan dimintakan oleh pihak-pihak yang berwenang seperti pengadilan dan sebagainya. Itu pasti kami akan tahu dan kami tunjukkan. Tapi jika tidak, untuk apa kamu tunjukkan? Karena hal ini juga berpotensi untuk menimbulkan presiden yang sangat-sangat buruk. Bayangkan saja Mas dan Mbak, mungkin Mas dan Mbak mempunyai ijazah sendiri dari SD, SMP, SMA juga mungkin hingga kuliah juga. Bayangkan jika ada orang tiba-tiba minta, tunjukin deh Mbak ijazahnya. Apakah langsung Mbak wajib tunjukkan? Seakan-akan Mbak tertuduh karena ada orang mengatakan ijazah Mbak palsu, Mbak yang wajib menunjukkan itu. Kan tidak, kan terbalik nih, stigmanya terbalik. Nah, inilah yang mau kita coba luruskan. Karena apa? Bukan hanya untuk Pak Jokowi, kami juga memikirkan masyarakat luar sana. Jangan sampai hal ini juga dapat terjadi kepada masyarakat lain. Itu juga salah satu pesan dari Bapak Jokowi pada kami juga. Artinya hal ini kami cukup tegas bahwa kami tidak akan menunjukkan dan kami tidak mempunyai kewajiban hukum untuk menunjukkan kopi atau asli dari ijazah Bapak Jokowi kecuali dimintakan oleh hukum atau pengadilan. Itu pasti. Dan mengenai pengadilan pun ternyata mengenai hal ini pun sudah 3 kali digugat ke pengadilan, 2 kali di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan 1 kali di PT UN Jakarta. Dan ternyata pun mereka kalah. Jadi gugatan mereka semua kalah dan sampai sekarang tidak ada satupun putusan pengadilan yang menyatakan ijazah Bapak Jokowi itu palsu. Nah, jadi balik lagi kita masuk ke sudut pandang dan rasionalitas. Jadi logikanya ini harus mulai diputar. Jadi kami menghimbau juga pada seluruh masyarakat yang bahwa kalau masih ada narasi-narasi, kalau ada aslinya buktikan saja. Itu sangatlah kebalik dan menyesatkan. Ayo kita putar kembali kepada asas-asas hukum itu bahwa siapapun yang mendalilkan, siapa yang menuduh, dialah yang membuktikan. Nah, itulah poin penting yang sebenarnya ingin kami sampaikan. Kami himbau juga mungkin masyarakat, kalau untuk masyarakat yang memang fasih dan paham di bidang hukum, kami juga yakin sebenarnya sudah paham. Tapi mungkin ada netizen atau ada teman-teman di luar sana yang belum paham. Di sini kami sampaikan lagi bahwa beban pembuktian itu adalah dari penggugat. Siapapun yang mendalilkan, dialah yang wajib untuk membuktikan.
Jadi kami lihat kalau setelah kami pelajari 2 tahun terakhir, karena ini kasus sudah 2 tahun, Mas Mbak. Dari 2023 sudah ada narasi itu, sudah ada gugatan itu juga, dan sekarang sebenarnya case close, putusan sudah berkekuatan tetap juga. Tapi tiba-tiba ada lagi narasi lagi, ada pihak-pihak di luar sana yang tetap mencoba mendiskreditkan Bapak Jokowi, walaupun beliau bukan lagi sebagai Presiden Republik Indonesia. Jadi kami menghimbau dan mengingatkan bahwa ayolah, janganlah lagi kita menyebar fitnah, janganlah kita menyebarkan lagi berita bohong, karena ini tidak baik juga untuk seluruh masyarakat juga. Dan kembali lagi ke tadi, ini presiden yang sangat buruk. Karena saya pun bukan hanya saya sebagai sipil saja, saya bukan pejabat, saya bukan apa, saya sebagai sipil aja, pasti saya sangat berkeberatan jika ada orang yang menuduh saya ijazah saya palsu, kemudian seakan-akan saya yang harus terbeban untuk membuktikan. Kan logika hukumnya saja sudah tidak masuk akal sebenarnya. Jadi kembali lagi kami menghimbau untuk seluruh masyarakat untuk berhentilah menyebarkan berita-berita fitnah dan bohong seperti itu. Nah, kemudian ada juga yang perlu kami sampaikan, itu mengenai adanya juga pihak-pihak yang ingin mendatangi langsung Bapak Joko Widodo untuk menanyakan, katanya, saya ingin melihat langsung Pak ijazah aslinya. Kembali lagi, di sini kami sampaikan bahwa Bapak Jokowi telah menunjuk kami sebagai kuasa hukumnya, sehingga sepanjang mengenai tuduhan ijazah palsu ini, silakan dapat menghubungi kami secara langsung. Khususnya untuk advokat dan kuasa hukum ataupun pihak-pihak yang mengerti hukum, bahwa ada kode etik advokat yang mengatur bahwa jika seseorang telah memberikan kuasa kepada seorang advokat untuk mengurus suatu persoalan atau suatu permasalahan, maka advokat lain itu dalam hal sejauh untuk mengenai urusan itu harus menghubungi advokat. Jadi tidak bisa lagi kalau ada orang di luar sana ingin menghubungi Pak Jokowi mengenai pengen lihat, pengen bertanya, pengen berdiskusi, pengen berdebat, sudah tidak bisa karena Pak Jokowi sudah menunjuk kami. Silakan, jika ada hal-hal yang ingin ditanyakan, silakan menanyai kami. Kami dengan senang hati untuk bertemu, untuk berdiskusi. Walaupun balik lagi, yang perlu kami ingatkan adalah Indonesia ini adalah negara hukum. Jadi seluruh proses hukumnya sudah tersedia. Silahkan ditempuh, walaupun memang sebenarnya sudah ditempuh 3 kali oleh suatu pihak. Ya mungkin ada pihak-pihak yang sama pun kalau tidak puas ya silahkan tempuh jalur hukum yang ada. Walaupun sudah ikrah ya mungkin mau PK atau mungkin mau gugat ulang, itu kami persilahkan. Karena kembali kami menghormati hak hukum semua orang, pribadi ataupun institusi, kami sangat menghormati itu. Namun balik lagi, kami juga meminta seluruh pihak juga menghormati hak hukum dari Bapak Joko Widodo sebagai seorang sipil. Kemarin kami juga telah berdiskusi langsung secara tertutup dengan beliau, dan beliau juga mengingatkan ke kami juga bahwa ya saya ini juga sekarang, saya ini orang sipil, katanya. Masih aja ya ada yang seperti ini. Justru kami sebagai kuasa hukumnya pun kaget juga, karena kami pun sempat kalau sedang berhubungan kadang-kadang lupa bahwa beliau sekarang bukan lagi presiden, karena dia 10 tahun menjabat dan sebagainya. Jadi mungkin masyarakat luar sana juga kami mengingatkan bahwa Bapak Jokowi juga sama seperti kita, warga sipil biasa yang memiliki hak asasi manusia dan juga hak privasi yang perlu kita jaga juga. Jadi janganlah kita memberikan tuduhan-tuduhan yang tidak berdasar dan melalui jalur-jalur yang di luar hukum. Kalau melalui jalur hukum, kami hargai dan pasti kami terima dengan baik. Dan situ sudah terbukti 3 kali. Kami respon dengan baik, kami hadir juga di persidangannya, kami berikan tanggapan dan jawaban juga, dan sampai hingga ada putusan. Dan itu kami menangkan. Nah, itu mungkin poin-poin yang sangat penting untuk kita sampaikan. Mungkin sebelum saya lanjutkan, mungkin ada tambahan dari rekan lain. Mungkin ditambahkan sedikit bahwa memang sejak 2 tahun yang lalu kami tim hukum sudah mengkaji dan sepakat untuk tidak menunjukkan ijazah aslinya, sekalipun kami semua sudah melihat langsung secara fisik ijazah asli tersebut. Ya,
Dan dalam persidangan juga, beberapa persidangan dinyatakan juga oleh kuasa hukum penggugat, tolong tunjukkan gitu ya, dan tidak dikabulkan oleh hakim. Karena memang dari awal kami sudah melihat ini permintaan ini bukan untuk menguji kebenaran, lebih kepada untuk memojokkan dan kepentingan lainnya. Dan terbukti, ya, kajian kami terbukti pada saat kemarin dengan itikat baik pihak rektor dan dekan menunjukkan baru salinannya sebagai pihak yang berwenang yang menerbitkan. Yang terjadi bukan selesai, tapi yang terjadi adalah muncul isu baru, font lah, foto lah. Jadi ini sudah sesuai dengan dugaan kami, sehingga kami melihat ini hanya sekedar jebakan BP. Tapi apapun itu kami menghormati, menghargai langkah yang dilakukan oleh pihak UGM sebagai lembaga penerbit. Ya, mungkin itikatnya baik agar isu ini selesai, gitu ya. Tapi betul dugaan kami yang terjadi adalah semakin snowball. Jadi sekali lagi kami bukannya tidak mau menunjukkan, tapi sepanjang diminta oleh perintah pengadilan, oleh penegak hukum, termasuk misalnya andai kata kita juga melakukan upaya hukum, maka dengan sendirinya kami secara aktif akan menunjukkan itu kepada penegak hukum kita. Mungkin itu saja. Baik, mungkin saya menambahkan sedikit ya teman-teman ya. Jadi karena sudah dilakukan verifikasi oleh para pihak yang berkompeten, yang berwenang, termasuk KPUD, KPU Pusat, kemudian Dekanat, Rektorat Universitas Gadjah Mada, dan juga pihak-pihak lain termasuk Bapak sendiri, maka bersama dengan ini kami terus akan mengkaji, akan mencadangkan, mempertimbangkan untuk mengambil langkah hukum bagi siapapun yang mencoba untuk membangun narasi-narasi, membangun hal-hal negatif pembunuhan karakter terhadap Bapak Jokowi. Karena sudah sangat terang, jelas, sudah diverifikasi oleh lembaga yang berwenang, pihak yang berwenang, sudah disampaikan jika ingin berkomunikasi, karena Bapak sudah menunjuk kami sebagai kuasa hukumnya dalam rangka melakukan sepanjang ijazah yang disampaikan. Kemudian di laman UGM juga sudah bisa dilihat klarifikasinya, konfes juga sudah dilakukan oleh UGM, maka sebenarnya sudah tidak ada alasan lagi untuk membangun narasi. Jadi kepada siapapun, kita masyarakat yang ingin bertanya, berkomunikasi bisa menghubungi kami. Kemudian kepada siapapun advokat bisa menghubungi kami. Kemudian kepada siapapun masyarakat, mohon untuk menghentikan membangun narasi-narasi yang negatif, yang menyesatkan, yang merugikan, karena kami sudah berdiskusi dan mencadangkan untuk mengambil langkah hukum. Dan kami ingatkan kepada siapapun untuk jangan sekali-sekali atau berhati-hati dalam menyampaikan informasi, jangan menyebarkan fitnah atau kebohongan, karena akan ditindaklanjuti sesuai dengan hukum yang berlaku. Saya rasa itu yang ingin saya tekankan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Ada sedikit tambahan dari saya. Untuk membuktikan seseorang tersebut lulus atau pernah berkuliah di suatu universitas, ijazah adalah bukan satu-satunya bukti. Ya, ijazah bukan satu-satunya bukti kalau orang itu pernah mengenyam pendidikan di situ, ya, dan sudah dinyatakan lulus. Kalau ijazahnya hilang bagaimana? Katakanlah kalau dulu kampusnya ada, sekarang nggak ada, nah, itu gimana lagi tuh? Ya kan? Intinya apa? Intinya adalah keterangan dari Universitas Gadjah Mada. Untuk saat ini, untuk sampai sekarang ini clear. Dekanat sudah menyatakan resmi, sah, benar beliau pernah berkuliah, lulus dan memiliki ijazah. Rektor juga sudah menyatakan itu, apalagi sekarang, ya kan? Nah, selanjutnya lagi terkait dengan para ahli-ahli di luar sana yang berkomentar apa segala macam apa, itu semuanya liar. Saya katakan liar apa? Karena mereka tidak melakukannya atas perintah hukum, dan itu ya, itu ditujukan untuk menggiring opini ke sana kemari liar, menimbulkan keresahan di masyarakat. Ya. Itu semuanya liar. Kalau mereka membandingkan dengan yang asli ataupun mereka melakukan itu atas perintah undang-undang, nah itu baru benar.
Di luar itu liar. Dengan tegas kami nyatakan itu liar. Hal-hal yang dilakukan itu silakan aja, nggak ada yang larang untuk melakukan itu. Tapi perlu kami sampaikan untuk masyarakat, untuk jangan terpengaruh hal-hal seperti itu. Gitu. Itu upaya-upaya orang untuk memecah belah bangsa kita, Pak. Itu udah diuji berapa kali kan? Dari tingkat wali kota, gubernur, presiden 2 periode, apalagi gitu. Ya, masa mau diragukan lagi itu semuanya? Rektornya udah ngomong asli kok, foto wisuda ada, semuanya komplit segala macam, apalagi gitu. Ini dia yang sampai saat ini memang Bapak sendiri juga merasa prihatin, ya kan? Kayaknya masih banyak permasalahan bangsa kita ini harus kita sama-sama selesaikan dan sama-sama kita pikirkan. Bukan hanya membahas ijazah palsu. Dari kami aja kuasa hukum ini udah 2 tahun ini masalah ini bergulir, gitu. Dan kami jujur aja kami merasa tergelitik, ya. Apa sih yang dicari orang-orang ini, gitu kan? Apalagi gitu loh. Yang punya barang aja Universitas Gadjah Mada menyatakan itu asli kok, ya kan? Masa harus dibebankan sama Pak Joko Widodo yang harus membuktikan, menunjukkan gitu-gitu? Wah, itu hal-hal yang nggak benar. Ya, itu mungkin sedikit dari kita, biar lebih intens lagi. Saya membuka ruang pertanyaan buat kawan-kawan media, mungkin. Ya, Pak, silakan Pak. Ada mic-nya mungkin? Izin Pak, saya dari Edi dari Rakyat Merdeka. Ini kan sudah berulang-ulang kali terjadi ya Pak. Tadi juga dikatakan akan melakukan tindakan hukum tegas ya Pak, disampaikan Bapak yang sebelah kiri tadi itu. Nah itu bagaimana Pak? Seperti apa tindakan tegasnya? Ini kan juga bergulir di media sosial, bukan hanya di media-media mainstream, tapi media sosial itu sangat gencar sekali ya menuju ke Pak Jokowi terhadap ijazah palsu ini. Dan saya mau tanya apakah dengan penunjukan ini juga untuk meredam itu juga agar tidak lagi terjadi pembunuhan karakter terhadap Pak Jokowi, padahal Pak Jokowi sudah jadi sipil ya, sudah selesai masa tugasnya menjadi presiden. Bagaimana Pak? Ini kan medsos juga sedikit harus dipantau juga, atau mungkin bersama dengan Komdiji untuk bisa melihat siapa sih yang awal-awal mula untuk memulai ini semua. Begitu Pak. Baik, terima kasih pertanyaannya. Jadi kita masih terus mencermati, ya. Jadi kan dalam hal ini kan kita melihat ada mens rea. Kalau udah kita sampaikan, Bapak juga sudah sampaikan secara terbuka, lembaga yang berwenang tadi sampaikan KPUD, KPU pusat, kemudian rektorat, dekanat, sudah menyampaikan semua secara baik, secara terbuka. Kalau kita juga buka laman UGM juga sudah terpampang di situ, dan masih terus mempersangkakan atau membuat narasi-narasi. Kami di sini ditugaskan untuk mengkaji dan menyusun strategi untuk langkah hukum selanjutnya. Jadi dengan ini kami juga di samping nanti upaya-upaya yang akan kami lakukan ke depan, kami juga menghimbau teman-teman media. Di sini kan hampir semua mewakili nih. Juga janganlah melayani atau memberikan ruang juga kepada fitnah, kepada narasi-narasi negatif. Tapi singkatnya pertanyaan itu kami sedang mencadangkan, sedang mengkaji untuk mengambil langkah hukum terkait kepada pihak-pihak yang memang mencoba menyampaikan fitnah, mencoba untuk menjelek-jelekan daripada citra dari Pak Jokowi. Saya rasa demikian. Ada tambahan gitu. Ya, ada pertanyaan lagi teman-teman? Ya, Ya. Yang itu kita nggak bahas sekarang Mbak ya, karena kita kuasa hukum khusus terkait ijazah. Ya, mohon maaf ya. Ya, dari teman yang lainnya? Ya mungkin bisa langsung aja nggak apa-apa. Sampaikan aja Pak. Sampaikan aja. Nah ini ada lagi. Terima kasih, saya Wuryanto dari checklist1.com. Ini kan sudah 2 tahun ya, sudah berapa kali diputuskan gitu di pengadilan. Terus kenapa
kemarin-kemarin itu tidak langsung dituntut balik gitu ya. Mereka kan sudah melakukan fitnah gitu ya, secara hukum ya. Gitu. Itu aja, terima kasih. Jadi memang ini pertanyaan yang bagus Pak, kenapa? Banyak sekali yang menanyakan kepada kami juga. Kenapa nggak dari dulu aja Pak Jokowi lawan gitu artinya. Karena Pak Jokowi menghormati hak mereka untuk menempuh jalur hukum yang ada. Dari dulu udah berkali-kali, ini jadi bukan pertanyaan yang baru sebenarnya Pak. Tapi kita sudah berkali-kali juga menjawab ini. Pak Jokowi tidak mau melakukan itu 2 tahun lalu, sehingga dijalani pengadilan, proses pengadilan, putus 3 perkara, hingga sekarang Pak Jokowi sudah bukan lagi presiden. Nah, sekarang ini kan kami melihat sudah lebih menyerang personal Pak Jokowi, bukan lagi beliau dikritisi karena beliau selaku presiden, sehingga dari pihak oposisi atau ada pihak-pihak lain yang ingin mencoba men-challenge Pak Jokowi dan sebagainya. Jadi karena ini sifatnya sudah lebih pribadi, sudah lebih personal dan mencoba mendiskreditkan Pak Jokowi, citra Pak Jokowi, seakan-akan seluruh perjuangan Pak Jokowi selama beliau menjabat itu tidak sah karena ijazahnya tidak palsu. Ijazahnya palsu. Nah itu yang kami sangat sayangkan, gitu Mas. Dan kembali lagi sebenarnya ini perlu juga kami pertimbangkan untuk kami tempuh langkah hukum agar menjadi presiden yang baik. Karena bayangkan saja kembali lagi Mas, nggak usah ijazah. Saya pun kalau ada orang di luar sana yang tidak berkepentingan, tidak memiliki hak hukum apapun, meminta saya KTP aja, KTP Mas Yakob palsu ya? Siapa ini kan? Tunjukkan aja kalau memang berani. Kok jadi saya yang harus tunjukkan? Bayangkan itu KTP saja loh Mbak. Jadi stigmanya ini yang harus kita rubah. Bagaimana agar bukan orang yang dituduh yang harus membuktikan, justru orang yang menuduhlah yang harus membuktikan. Karena poinnya ada di situ. Jadi kita nggak mau di kemudian hari ada pejabat-pejabat maupun sipil. Jadi salah satu dari kita, saya nggak mau juga salah satu dari kita menjadi korban seperti ini di kemudian hari, Mas dan Mbak. Apalagi kalau kita berkepentingan untuk maju, contohnya sebagai kepala daerah dan lain-lain, ada orang menggunakan ini, menjadikan ini sebagai modus, seakan-akan itu bisa menjanggal, menghambat dan mendiskreditkan orang. Itu yang selama ini kita cegah. Namun kembali lagi yang sudah tadi kami sampaikan, bahwa karena ini negara hukum, mungkin kita akan menempuh jalur hukum, karena itu juga merupakan hak dari Bapak Jokowi, sehingga ya itu mungkin kita cadangkan dan sedang kita pertimbangkan. Baik, selanjutnya ada yang mau ditanyakan lagi? Mungkin dari kami ada tambahan begini. Jadi andai kata nanti pada saatnya kami memutuskan untuk mengambil langkah hukum, mohon dipahami bahwa ini selain untuk menjaga hak asasi seorang warga negara, ini juga mungkin menjadi satu pembelajaran hukum yang baik di mata masyarakat. Bahwa di era demokrasi yang begitu terbuka, masih ada hukum memberikan ruang-ruang perlindungan. Ya. Tentunya tadi juga sempat disinggung oleh rekan kami Profesor Firman bahwa kami memang akan melihat betul persoalan mens rea di sini. Ya. Dan nanti pada saatnya misalnya kami melakukan langkah hukum, kami mohon dukungan dari teman-teman media ya, bahwa intinya ini mungkin menjadi pembelajaran bagi publik agar terbangunlah budaya hukum di samping budaya demokrasi yang ada di negara kita ini. Itu mungkin nama dari kami. Baik teman-teman, ada lagi yang mau ditanyakan? Oke, ya silakan Mas, langsung aja ya. Oke, saya ingin jawab ya langsung. Sejauh ini belum ada lagi
Belum ada lagi apa? Karena sudah pernah diajukan mereka dari 2 tahun lalu, gitu, melalui 3 gugatan, 1 gugatan PT UN dan 2 gugatan di PN Jakarta Pusat, dan 3-tiganya dimenangkan oleh kita. Nah, lantas kalau besok ada lagi gimana aja silakan aja, gitu loh. Apapun hasil dari keputusan pengadilan itu sudah menjadi hukum bagi para pihak, sehingga kami wajib untuk menaatinya. Kalau nanti putusan pengadilan bilang tunjukkan, oke, akan kita tunjukkan, nggak ada masalah di situ, kita berani. Tapi yang tadi disampaikan oleh rekan DKI, ini karena ini adalah masalah yang isu yang sangat viral di tengah masyarakat, sehingga kami pun menyarankan kepada Bapak untuk tetap sesuai dengan mekanisme dan jalur hukum. Artinya apa? Kita pun harus memberikan contoh, gitu. Jangan orang yang tadi yang rekan saya itu bilang orang sembarangan tiba-tiba pejabat mana aja deh. Nah besok nih kalau dia tuh itu aja orang Pak Jokowi bisa kok diminta tunjukin langsung dilihatin, apa seperti itu, gitu loh. Dia nggak ada kepentingan apa segala macam, tiba-tiba bilang ini mau palsu, lihatin ijazahnya palsu. Oh dalam apa? Lihatin Anda siapa? Apa wewenang Anda untuk kami menunjukkan? Tapi kalau sudah perintah pengadilan dan sudah hukum, itu wajib dan taat untuk kita patuhi. Jadi kami menunggu segala upaya hukum apapun, kami siap, gitu. Karena sudah, kalau perdata saya rasa dengan adanya 3 gugatan sudah selesai dong ya, gitu ya. Bahkan kalau saya nggak tahu yang pidana juga sudah ada, sudah bergulir, sudah pernah ada, ya. Nah itu udah. Jadi untuk kedepannya silakan tempuh jalur hukum, asal ada putusan pengadilan ataupun hukum yang memerintahkan kami untuk menunjukkan, akan kami tunjukkan. Selama itu tidak ada, hanya isu-isu yang berkembang di luar sana, sampai kapanpun kami tidak akan menunjukkan hal itu. Ya, selanjutnya silakan. Fenomena dari cumi-cumi kan salah satu alat pejabat Bapak Rizwan itu juga cukup keras ya, seperti yang sudah jelas akan memproses hukum juga mantan. Itu nanti kita lihat. Seluruh tayangan-tayangan yang beredar di YouTube sudah kita kurasi satu persatu dan oleh tim kami sedang dipelajari. Makanya kan gue bilang gini loh, Bapak Jokowi ini walaupun beliau sekarang adalah mantan presiden, mau beliau adalah tokoh bangsa, gitu. Beliau harus selalu menunjukkan sikap yang baik, memberikan contoh sikap yang baik, gitu. Beliau memang terakhir bilang, ya sudah, kalau memang sudah kelewatan kita tempuh upaya hukum, gitu. Itu memang sudah ada approval dari beliau. Tapi ya tetap, maksudnya kalau akan menempuh jalur hukum harus kita pertimbangkan, benar-benar harus kita cari dulu deliknya, seperti sampaikan oleh rekan saya Pak Rifai, mens rea-nya juga kita bentuk, gitu loh. Jadi jangan sampai laporan ataupun upaya hukum dari kita itu main asal upaya hukum aja, jelas ya nggak seperti itu, gitu loh. Tapi nggak henti-hentinya kami juga tetap ingetin, stop lah, apa sih yang mau dicari, gitu loh kan, apa yang mau dicari, gitu. Atau juga lembaga yang mengeluarkan juga udah menyatakan itu asli, semuanya udah bilang asli, apalagi gitu loh, ya. Belum mencoba komunikasi nggak, tapi kan kita memantau semuanya, yang diteliti apa sekali lagi, maka tadi saya sampaikan semua yang disampaikan, yang dianalisa itu ya perlu saya bilang liar kenapa? Karena tidak beralasan hukum dan tidak dilakukan atas perintah pengadilan, gitu. Dan mereka bukan badan resmi, ya, yang dapat melakukan investigasi perbandingan segala macam. Oh, yang dia bandingin itu apa sih? Gitu. Emang dia pegang begini barangnya? Emang dia forensik sendiri sama kayak yang dilakukan oleh Polri, semuanya puslapor kan tidak? Gitu. Cuma ya itulah, kita tetap menghargai kebebasan demokrasi bangsa kita, hal-hal seperti itu, tapi jangan sampai kebablasan. Ingat ya, kami peringati jangan sampai kebablasan. Dan semua video-video yang beredar itu di YouTube, di TikTok itu sudah kami kurasi semuanya. Sudah kami kurasi dan coba kami pelajari satu persatu. Gitu. Selanjutnya ada pertanyaan? Baik, kalau sudah tidak ada, mungkin ada closing statement dari rekan saya. Silakan. Jadi sekali lagi mungkin pada kesempatan ini kami ingatkan lagi, kita himbau lagi kepada seluruh
rekan-rekan media juga, dan khususnya pada masyarakat luar sana untuk mengingat lagi bahwa prinsipnya siapapun yang mendalilkan dia yang membuktikan. Jangan sampai kejadian kepada kita semua di sini pun maupun masyarakat dimanapun, jangan sampai Anda tertuduh dan Anda juga yang dimintakan untuk membuktikan sebaliknya. Apalagi yang meminta ini tidak memiliki legal standing apapun, jadi tidak memiliki hak apapun untuk meminta. Jadi sekali lagi kami ingatkan lagi bahwa kami sedang mempertimbangkan dan mengkaji jalur-jalur hukum dan langkah-langkah hukum juga mungkin akan kita ambil mengenai hal-hal ini. Dan kami juga kembali mengingatkan pada rekan-rekan pihak manapun yang ingin mempertanyakan, ingin menghubungi Bapak Jokowi mengenai sepanjang dugaan ijazah palsu ini, dapat menghubungi kami langsung. Jelas alamat kami ada di Komplek Duta Merlin, Blok B30 di Jakarta Pusat, kantor kami. Silahkan, dengan senang hati kami akan menerima. Kenapa? Sekali lagi karena Bapak Jokowi telah menunjuk kami. Jadi semua tidak lagi bisa direct ke Pak Jokowi, tapi silakan kepada kami disampaikan. Oke, ada lagi tambahan dari rekan-rekan? Mungkin itu saja dari kami bisa kami sampaikan sore hari ini. Terima kasih kepada semua teman-teman rekan